Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Arif di Praja Channel, di mana channel ini bisa membahas tentang sesuatu hal yang mungkin bermanfaat untuk Anda semua dan mungkin mudah-mudahan juga bisa menginspirasi buat kalian. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah subscribe channel ini, dan yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu, karena subscribe itu gratis ya, tidak mengurangi apapun dari kalian, bahkan mungkin insya Allah akan menambah pahala buat kalian. Sekali lagi, kalau misalkan kalian suka dengan channel dan juga video ini, kalian bisa like dan juga komen di bawah. Kalau misalkan tidak, bisa diabaikan saja. Dan pada kesempatan kali ini, seperti biasa, saya akan mereview salah satu produk dari Bilah juga ya, bawaan pabrik. Ini sebenarnya mereknya sudah sangat familiar sekali, tapi saya sedikit makeover, saya sedikit ganti dengan yang lebih baik dari sisi bahan mungkin ya. Jadi saya ini sudah mulai terbiasa asik dengan yang namanya rehandle. Mungkin dari beberapa teman-teman yang sudah membeli produk saya juga, ada beberapa yang sudah merasakan khasiatnya atau merasakan dari manfaatnya itu sendiri. Nah, pada video kali ini saya akan mereview salah satu produk yang sudah familiar seperti yang tadi saya bilang. Produk ini sangat-sangat familiar dan tergolong ekonomis. Kenapa? Karena memang ini sudah bawaan pabrik dan apa ya, terbilang spesifikasinya sudah mumpuni untuk penyembelihan. Di sini saya akan tunjukkan beberapa ya. Saya sudah makeover beberapa bilah di sini. Yang awalnya bawaan pabriknya seperti yang kalian tahu juga, ada beberapa bawaan pabrik yang mungkin kalian sudah mengenalnya. Ya, saya di sini sudah makeover yang namanya pisau merek Tramontina Pasado khususnya ya. Pisaunya seperti ini. Ini bawaan aslinya ya, dan sudah saya makeover seperti ini. Saya makeover dengan gagang kayu. Kayunya saya pakai rosewood ya, atau enggak sonokeling, bahasa kitanya sonokeling, dengan full tank. Oke, saya di sini punya dua yang sudah di makeover. Yang satu lagi ini dalam proses pengasahan ulang ya. Ini saya asah ulang, saya pakai kayak gini supaya tidak baret-baret ke tengahnya. Oke, pengen tahu seperti apa reviewnya? Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu. Saya tunggu. Kalau misalkan sudah, terima kasih, dan kita lanjutkan reviewnya. Oke, teman-teman semua, seperti yang kita ketahui, kalau pisau bawaan pabrik itu sebenarnya sudah memiliki standarnya sendiri ya. Dalam artian sudah memiliki nilai apa ya, NSF, kalau bahasa di Tramontina itu ada NSF-nya. Jadi standarnya seperti itu. Cuman dari beberapa pengalaman di lapangan, dari beberapa opini juga dari teman-teman praktisi di lapangan, bahwa ada beberapa bagian yang memang harus disempurnakan lagi gitu. Ya itu sih sebenarnya standar, atau misalkan sesuai dengan keinginan dari si pemegang pisau atau bilahnya itu sendiri. Cuman bagi saya khususnya, ada hal positif yang bisa saya ambil. Pertama, kalau misalnya kita ganti pakai gagang kayu, biasanya tidak terlalu licin. Itu kalau misalnya terkena darah ataupun terkena lemak ya. Cuman kalau menurut standar dari SKKNI ya, kalau misalnya dibilang di persembelihan itu, karena memang standarnya itu harus yang berbahan plastik ya, jadi biar menjauhi dari kuman gitu. Oke, kita kembali lagi ke kenapa sih harus di rehandle gitu. Kalau saya sendiri sih mengangkat dari nilai ekonomi si pisau itu sendiri. Biasanya kalau misalkan nilai pabrikan itu, bawaan pabrik, kecuali merek-merek yang mahal ya. Kalau merek-merek yang mahal itu memang tidak usah di rehandle pun biasanya sudah menjadi nilai tersendiri si pisaunya itu. Cuman untuk yang jenis ini, untuk yang Tramontina ini saya rehandle lagi. Oke, kita review ya. Yang pertama ini saya rehandle, ini Tramontina yang 8 inch ya, atau yang sekitar 20 sentian ya. Ini 20 cm, sudah di rehandle pakai kayu sonokeling. Ini full tang ya. Kenapa bisa full tang padahal itu 20 cm gitu ya? Kalau ini
memang dari bawaannya saya tidak tambahkan apa-apa, hanya saja ketika ingin menimbulkan full tank ini saya pakai tambahan dari yang namanya stainless juga ya. Jadi ini saya dibuat tambahan lagi gitu ya, dilas sampai kuat, kemudian diratakan lagi sampai bisa dibikin full tank. Ini dikasih pin 3, pinnya juga ini stainless ya. Ada yang stainless, ada yang kuningan. Kenapa? Jadi supaya lebih kuat gitu, mencengkramnya ini lebih kuat. Kemudian dari si performanya sendiri itu jadi lebih bernilai ekonomis tinggi ya. Tidak terlihat pisau yang terlalu murah lah, misalkan untuk standar penyembelihan itu tidak terlalu murah juga gitu kan. Nah, ini pesanan dari ada konsumen, sudah dipesan juga ya. Kemudian kalaupun misalkan kita lihat dari mereknya itu sendiri, Tramontina itu sebenarnya sudah memiliki standar yang lumayan ya, untuk kelas pisau sembeli lah khususnya, itu sudah sangat lumayan sekali. Dan ini belum saya asah ulang, jadi ketika di rehandle itu ini saya tumpulkan dulu, ini belum diasah ulang ya, masih tumpul. Berbeda dengan yang ini, ini sudah sedikit saya asah. Kemarin saya buka bur dulu ya, lumayan lah, ketika dibuka bur juga sudah lumayan juga. Nah, kenapa harus dilapisi seperti ini? Kalau saya sih triknya supaya tidak baret-baret ke tengah, karena saya ngasahnya masih manual, pakai kalau nggak amplas batu asahan juga ya. Ini, nah ini ada dua bentuk. Yang satu ini orisinil, lebarnya orisinil dari bawaan Tramontina Passador itu sendiri. Kalau yang ini saya agak sedikit rampingkan. Kenapa harus dirampingkan? Ini kalau saya tidak terlalu senang yang agak lebar gitu ya, jadi cukup segini lah begitu. Ini kan beda tuh, ini kan beda ya, tuh agak beda lah gitu. Tapi kalau untuk panjangnya sama ya, cuman untuk lebarnya sendiri itu saya bedakan gitu ya. Dan keunikan dari si pisau ini sendiri, yang pertama ini sudah anti karat ya. Pisau Tramontina Passador ini sudah anti karat. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin beli pisau yang sekiranya masih ekonomis, kemudian juga sudah masuk standar dari pisau sembeli ya, saya menyarankan pakai pisaunya Tramontina Passador ini. Dia 1,8 ke 2 mili ya, ini ya 1,8 ke 2 mili. Ketebalannya itu udah lumayan keras ya, dan ketika diasah pun dia ya cukup mudah, tidak terlalu keras juga gitu. Dan ini kalau dipakai ya cukup recommended gitu kan, untuk sebagai pisau sembeli gitu. Alasan yang selanjutnya kenapa harus di rehandle ya, karena biasanya orang itu melihat dari sisi estetik ya, estetiknya selain dari fungsi tapi juga estetiknya sendiri. Ketika misalkan ada pisau yang berbahan kayu, apalagi misalkan kayunya kayu yang bernilai cukup bagus gitu, yaitu akan menambah dari nilai ekonomi si pisau itu sendiri. Tapi kalau untuk pisau ini ya, pisau Tramontina ini, karena memang basic di harganya itu sendiri sudah lumayan ekonomis, dan si gagang kayunya juga kita pilihkan yang ya tidak terlalu mewah juga sih. Kenapa? Karena sayang juga kalau misalkan si gagangnya terlalu mewah tapi si pisaunya yang biasa aja, maksudnya yang harganya juga tidak terlalu mahal ya, sayang lah gitu. Ada, kalau sebelumnya nih saya pernah rehandle pisau Don Carlos seperti yang baju saya pakai. Pisau Don Carlos saya ganti pakai rosewood gagangnya gitu, jadi bentukannya seperti tadi ya gitu. Jadi kalau pisau ini tampilannya ya seperti ini ya, ketika sudah di rehandle jadi gagah gini ya gitu, jadi gagah. Dan ketika dicengkram pun lumayan. Ini juga bahasa saya tuh ngait nyangkut gitu, jadi tidak licin gitu ya ketika dipegang tuh gitu. Ini pakai pinnya, saya pakai pin yang stainless, yang ini pakai 3 pin. Insya Allah ini sangat kuat, ketika ini tidak akan lepas gitu. Kemudian
Ini juga ada sih, ini pisaunya klien, ini juga sama di rehandle. Tapi ini saya belum izin untuk dipostingkan ya, nanti saya izin dulu aja untuk di review ya, kita review gitu. Nah jadi rencananya ini, kalau yang ini pakaian, insya Allah pakaian saya. Tapi kalau misalkan ada yang minat juga boleh, tapi saya sedang asah ulang dulu. Yang ini agak ramping, tidak terlalu lebar seperti yang ini. Kalau yang ini masih bawaan orisinilnya ya. Oke, tidak terlalu berat juga, enak dibawanya, enak gitu. Ini sudah diganti. Dan kalau saya boleh bilang, Tramontina Passador itu adalah pisau standar bagi para teman-teman di jagal. Karena ya selain sudah mumpuni untuk dipakai sembelih sapi, ya ketajamannya juga cukup gitu. Ketika sudah diasah dengan di grade tertentu, ketajaman cukup. Ini saja ketika saya baru buka bur, ini kan posisi pada saat setelah di rehandle kan masih tumpul kayak gini ya. Nah ini baru saya pakai batu Aceh, ini sudah bisa saya set kertas gitu, cuman memang masih belum halus. Nah gitu, jadi sangat recommended lah untuk harga yang cukup murah. Untuk bawaan pabriknya itu sangat recommended sekali. Dan ketika saya order bikin seperti rehandle kayak gini, ya paling cuma nambah sekitar 200.000 lah untuk mengganti rehandle ininya. Ini udah jadi cukup pisau yang gagah ya untuk dipakai sembelihan gitu, dan pede, insya Allah pede gitu. Ketika pakai ini untuk dibawa penyembelihan, insya Allah pede. Kayak gitu guys, untuk reviewan kali ini mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Dan buat kalian yang sekiranya ingin rehandle pisau ya, dari kayu lama ke kayu baru, atau misalkan dari bahan fibroxnya atau bahan gagang bawaan pabriknya ke kayu, insya Allah saya menyediakan juga ya. Jadi kalau teman-teman semuanya ingin, silahkan nanti tinggal dihubungi di nomor yang ada di deskripsi. Oke, segitu saja. Jangan lupa buat teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jika suka dengan video ini, silahkan ditekan tombol like. Dan jika kalian misalkan merasa bahwa wah informasi ini sangat membantu dan juga bermanfaat, silahkan tombol share. Dan juga jangan lupa di subscribe. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.